Oke, kita kembali lagi ketemu dalam mata kuliah eksplorasi medan magnet. Yakni dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang observasi dan koreksi data medan magnet. Ini adalah alur dari eksplorasi metode magnet. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pertama tentang desain pengukuran dan pengukuran medan magnet, terus selanjutnya adalah koreksi data medan magnet, yakni tentang IGRF, variasi harian, dan koreksi bidang datar. Pertimbangan dalam pengukuran data, pertama adalah perhatikan sumber-sumber noise medan magnetik. Ini saat pengukuran data, misalnya kita mau mengambil atau pengukuran data di titik tertentu gitu, maka coba diamati di sekeliling titik tersebut. Apakah ada kawat listrik yang dialiri arus? Karena kawat listrik yang dialiri arus itu bisa menghasilkan medan magnet yang nanti bisa menjadi sumber noise dalam pengukuran medan magnet. Jam tangan yang terbuat dari metal atau ini apa itu ikat pinggang yang terbuat dari metal juga, atau sembarang hal yang terbuat dari metal yang melekat pada surveyor atau operator alat atau sensor magnetik, itu juga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian spasi atau desain pengukuran ini tentunya harus disesuaikan dengan tujuan eksplorasi. Misal eksplorasi untuk memetakan sebaran lindi, tentunya spasinya akan berbeda dengan untuk memetakan patahan yang kedalamannya misalkan antara 50 sampai 150 meter. Spasinya tentunya akan berbeda. Selain itu, desain pengukurannya juga akan berbeda. Kenapa demikian? Karena dalam desain pengukuran atau penentuan spasi pengukuran ini nanti selain terkait dengan tujuan eksplorasi, nanti juga terkait dengan luas dari wilayah yang akan dieksplorasi. Misal kalau wilayahnya itu sangat luas, misalkan 2 kilo kali 2 kilo gitu, maka pengambilan datanya harus menggunakan paling tidak menggunakan 2 alat, satu di base station, satu bergerak atau rover. Sedangkan kalau misalnya pengukuran datanya atau observasi datanya itu sekitar misalnya 100 meter kali 100 meter, maka pengukuran metode magnetiknya cukup menggunakan satu alat saja, alat magnetik. Dan tentunya desain-desain pengukuran yang lain juga akan mengikuti. Misalkan apakah ini nanti titik pengukurannya berupa grid, di gridding, atau dibuat lintasan sedemikian rupa atau acak. Itu juga tergantung kondisi geologi lapangannya atau tergantung topografinya dan tergantung luasan yang akan diukur atau yang dieksplorasi. Pada tempat-tempat tertentu terdapat zero magnetic atau tidak bisa diukur medan magnetnya. Misal kami pernah melakukan pengukuran di daerah Gunung Gelut, dan pada posisi tertentu sensor magnetik tidak bisa dipakai untuk mengukur medan magnetnya. Di tempat itu ternyata setelah sehari atau 2 hari setelah pengukuran itu, ketika kami melihat video tentang Gunung Gelut, di situ ternyata pas posisi tempat pemujaan atau berdoanya orang-orang Kejawen di tempat itu. Padahal ketika kami geser setengah meter, kemudian kami ukur lagi, di situ ternyata terukur gitu. Artinya pada tempat berdoanya orang Kejawen itu, di situ medan magnet tidak bisa diukur dengan menggunakan alat sebagaimana yang biasa kami pakai di eksplorasi medan magnet itu. Artinya bisa jadi di situ
zero magnet atau magnetiknya memang benar-benar tidak ada, atau magnetiknya terlalu besar sehingga alat tidak mampu mengukurnya. Selanjutnya ini medan magnet tergantung waktu. Ini terkait koreksi variasi harian, di mana pada jam-jam tertentu nilai dari medan magnet akan turun atau akan naik, kemudian kembali lagi ke semula. Ini tentunya juga terkait desain pengukuran dan jumlah peralatan yang digunakan, akan berkaitan dengan itu. Kalau misalkan pengukurannya itu tidak terlalu luas, maka satu alat cukup. Kalau misalkan pengukurannya luas, ya mau tidak mau kita harus menggunakan dua alat, itu satu untuk di base dan satu untuk di rover atau yang bergerak, itu untuk koreksi variasi harian. Namun kalau misalkan pengukurannya tidak terlalu luas, ya kita cukup menggunakan satu peralatan aja, dengan catatan pada jam-jam tertentu yang sebagaimana medan magnetiknya turun atau naik, itu kita harus seringkali balik ke base stationnya atau ke base-nya itu, untuk agar koreksi variasiannya bisa akurat. Terus selanjutnya, medan magnet tergantung pada ketinggian. Namun ketergantungannya ini seberapa besar gitu. Dan ini biasanya ada namanya koreksinya juga namanya reduksi bidang datar. Maka mau tidak mau kalau misalkan ini, ya kita perlu alat ukur ketinggian yang cukup akurat, misalkan altimeter atau apalah itu, atau misalkan GPS geodetik atau total station. Selanjutnya adalah medan magnet merupakan vektor. Jelas pada pertemuan sebelumnya bahwa medan magnet itu merupakan vektor. Antena magnetik, antena konsol yang terhubung dengan konsol magnetik itu sudah ditentukan arahnya, biasanya arah utara, selatan, timur gitu, atau biasanya utara gitu. Maka harus disesuaikan. Kalau misalnya utara, ya harus dihadapkan ke utara. Dan ini mau tidak mau kita harus menggunakan kompas. Kalau misalkan kita menghadapkan antenanya itu keliru, jelas hasilnya akan nggak karu-karuan atau jelas tidak akan akurat gitu. Nah, untuk jaga-jaga ini, untuk menentukan arah utara ini kan kita perlu kompas. Nah, kompasnya ini sedemikian rupa sehingga kompas geologi atau kompas yang sekiranya tidak dipengaruhi oleh keberadaan logam dengan kemagnetan tinggi, itu hendaknya dua-duanya dibawa. Karena pada kondisi-kondisi tertentu, misal kalau eksplorasi tambang besi gitu, kompas geologi kalau settingannya tidak pas, itu seringkali dia muter terus karena terpengaruh oleh medan magnet yang dihasilkan oleh tambang besi ini atau batuan yang memiliki magnetan tinggi ini. Observasi data magnetik ini umumnya menggunakan, ada yang darat atau laut, atau pesawat, melalui pesawat, atau citra satelit, atau menggunakan satelit. Tentunya masing-masing observasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Misalkan ini kekurangannya lambat, tetapi ketika kita tahu ketinggian observasinya dengan benar, kalau yang ini dia sangat cepat pengukuran datanya karena dia tidak terpengaruh oleh topografi, tinggal terbang itu aja lah, ini malah lebih cepat lagi. Namun akurasi ini satelit maupun darat tentunya akan sangat-sangat berbeda. Biasanya ini untuk objek-objek yang besar, sedangkan ini bisa untuk objek-objek yang lebih kecil.
Selanjutnya ke desain pengukuran, kembali ke kita detailkan untuk yang desain pengukuran. Karena medan magnetik itu sebagai fungsi waktu untuk dalam prakteknya nanti kita perlu koreksi variasi harian, maka setiap pengukuran medan magnet dalam suatu titik pengukuran perlu dicatat waktunya. Ini untuk koreksi variasi harian nanti. Kemudian variasi harian dapat dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 sensor magnetik. Kalau misalnya menggunakan 2 sensor magnetik, 1 di base station, 1 di rover. Jadi 1 diam bertapa di satu tempat, diukur medan magnetiknya misalkan tiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali atau 15 menit sekali. Sedangkan yang di rover ini berjalan pada setiap line-nya, kalau pada posisi tertentu diukur, berjalan lagi, diukur lagi, gitu, dan seterusnya. Ketiga, lintasan dapat berupa grid. Misalnya grid itu semacam ini line 1, line 2 gitu, di grid semacam ini, atau bisa berupa acak semacam ini. Gridding ini biasanya cocok untuk daerah yang topografinya tidak terlalu naik turun, atau kalau kalau eksplorasi menggunakan pesawat gitu enak, jadi dia tidak terpengaruh oleh topografi, maka sistem pengukuran gridding itu sangat-sangat sesuai. Namun ketika topografinya perbedaannya sangat curam, misalkan pada ketinggian 0 meter min sea level, terus ada yang 100 atau ada yang 1000 min sea level gitu, kan perbedaannya sangat-sangat mencolok, maka mau tidak mau pengambilan datanya sebaiknya dilakukan secara acak, asal mewakili kondisi geologi objek penelitiannya atau objek eksplorasinya. Terus selanjutnya adalah masih tetap desain pengukuran metode magnetik. Misal ini kalau menggunakan satu alat, ini menggunakan 2 alat. Satu alat ketika misalkan satu titik di sini base station, pengukuran awal di base station dulu, kemudian setelah base station diukur waktunya, juga diukur medan magnetik, terus waktunya berapa dicatat, kemudian pindah ke nomor 1, ke line 1 di titik 1, dicatat medan magnetiknya dan waktunya, begitu terus sampai di line 1 selesai, kemudian balik lagi ke base station gini bisa. Terus kemudian balik melanjutkan tugasnya sampai untuk melanjutkan line 2, balik lagi ke base station, dan seterusnya gini sampai line terakhir, kemudian balik lagi ke base station. Cara pertama. Cara kedua, di hari pertama bertapa atau mengukur di base station aja sepanjang waktu, yakni mulai pagi sampai sore dilihat, kemudian dilihat trennya. Tren medan magnetik berubah itu pada jam berapa itu, terus kemudian pada tenggang ring waktu ini kita mau tidak mau harus sering-sering balik ke base station yang medan magnetik naik atau turun itu. Sedangkan kalau yang medan magnetiknya datar, kita bisa agak leluasa untuk tidak balik ke base station lagi. Selanjutnya untuk yang menggunakan 2 alat, 1 alat di base station mulai pagi sampai sore atau mulai awal sampai akhir, kemudian yang 1 alat mengukur di setiap lintasan. Masing-masing medan magnet dan waktu pengukuran diukur baik di base station maupun di rovernya.